멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home Kerusakan bahan pustaka disebabkan oleh beberapa penyebab kerusakan bahan pustaka, yaitu faktor fisika, faktor biologi, dan faktor lainnya. Yang dibahas pertama di sini yaitu faktor fisika. Di antaranya ada debu. Debu yang melekat pada kertas akan menimbulkan reaksi kimia yang dapat menyebabkan tingkat keasaman pada kertas. Akibatnya, kertas akan menjadi rapuh dan cepat rusak. Yang kedua, cahaya. Kertas yang terkena cahaya matahari langsung akan mudah rusak, berubah warnanya menjadi kuning, dan tulisannya pun akan memudar. Yang ketiga, suhu dan kelembapan udara. Semakin lembab suhu di dalam ruang penyimpanan bahan koleksi, maka bahan koleksi akan semakin lembab, dan itu akan menyebabkan tumbuhnya jamur. Bahan pustaka merupakan unsur terpenting dalam sebuah perpustakaan. Bahan pustaka terbagi dua, yaitu tercetak dan mencetak. Bahan pustaka tercetak berupa kertas yang mudah terbakar, mudah sobek, mudah rusak, dan mudah timbul noda oleh jamur dan debu. Kekuatan kertas semakin lama semakin menurun sesuai dengan usia kertas. Yang kedua, bahan pustaka berbentuk non-cetak, seperti bentuk mikro, rekaman suara, film, video, dan penyimpanan data komputer seperti disk. Yang kedua yaitu faktor biologi. Yang pertama, serangga rayap adalah semut putih karena warnanya putih pucat, berbadan lunak. Makanan utamanya adalah kayu, kertas, foto, dan lain-lain. Rayap mampu memusnahkan setumpuk bahan pustaka dalam waktu singkat. Usaha untuk melindungi serangan rayap yang paling tepat ialah dengan peniadaan penggunaan kayu, bangunan yang langsung bersentuhan dengan tanah. Yang kedua yaitu jamur. Jamur merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil. Jamur mengambil makanan dari makhluk lain sebagai parasit, yang biasa disebut saprofit. Sebagai saprofit, jamur menyebabkan kerusakan yang hebat pada bahan yang mengandung selulosa, seperti kertas. Ketiga yaitu faktor lainnya. Yang pertama, manusia, baik pustakawan maupun pemustaka, dapat merupakan faktor perusak yang hebat. Banyak kerusakan yang bias dihindari jika kita mengetahui cara pencegahannya. Kadang tanpa sengaja atau tidak sengaja, penggunaan membuat lipatan sebagai tanda batas baca atau melipat buku ke belakang, sehingga perekat buku lepas dan lembaran buku akan terpisah dari jilidnya. Bisa dengan cara memegang atau mengambilnya dari rak dengan tidak benar. Yang kedua yaitu bencana alam. Kebakaran atau banjir misalnya, merupakan bencana yang bisa tiba-tiba terjadi. Kewaspadaan dan kesiapan penting, sehingga diambil tindakan yang cepat dan tepat untuk bisa mengurangi risiko kerusakan apabila benar-benar terjadi. Misalnya, menyiapkan alat pemadam kebakaran di setiap ruangan. Usaha pencegahan kerusakan buku memang harus dilakukan sedini mungkin. Hal ini memang jauh lebih baik dan mudah dibandingkan dengan melakukan perbaikan terhadap buku yang terlanjur rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suatu Nasana dengan NIM 190261110. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan kerusakan bahan pustaka, yaitu ada faktor yang pertama, biologi. Faktor biologi itu terdiri dari dua. Ada faktor hewan dan faktor tumbuhan. Yang pertama, faktor hewan seperti binatang pengarat. Binatang pengarat itu seperti tikus. Cara penanggulangan binatang pengarat yaitu
Yang pertama, melakukan pemeriksaan secara teratur kepada gedung, baik tempat penyimpanan bahan pustaka dan lainnya. Yang kedua, menutup seluruh jalan akses yang bisa dilalui oleh tikus. Yang ketiga, menjaga kebersihan penyimpanan bahan ruang pustaka. Yang keempat, sebisa mungkin menghindari tumpukan kertas yang berserakan. Selanjutnya, faktor biologinya yaitu faktor dari hewan, yaitu jamur. Cara penanggulangan terhadap jamur yaitu melarang setiap pustakawan untuk membawa makanan dan minuman ke dalam area perpustakaan. Yang kedua, menjaga suhu dan kelembapan bahan pustaka. Yang ketiga, menaburkan obat anti jamur kepada bahan pustaka. Keempat, melakukan pembersihan secara berkala terhadap bahan pustaka. Setelah tadi adanya faktor biologi, selanjutnya kita ke dalam faktor fisika, yaitu penanggulangan terhadap faktor fisika, yaitu pertama ada debu. Cara penanggulangan bahan pustaka terhadap debu yaitu yang pertama, mengisi halaman di luar perpustakaan dengan pohon-pohon sebagai penghalang debu. Yang kedua, jendela-jendela di dalam ruang perpustakaan ditutup dengan jendela dan memasang kawat halus pada lubang-lubang angin. Yang ketiga, membersihkan buku dengan menggunakan kain. Setelah tadi kita mengetahui faktor fisika debu, selanjutnya faktor kedua adalah faktor suhu dan kelembapan cahaya. Cara penanggulangannya yaitu memperhatikan suhu dan kelembapan udara di dalam ruang penyimpanan bahan pustaka, dan memastikan suhu dan kelembapan di ruang pustaka tersebut. Nah, faktor ketiga yaitu faktor cahaya. Cara penanggulangannya yang pertama, pada setiap jendela dipasang kain jendela dan selalu ditutup bila matahari bersinar terik. Yang kedua, memasang alat pengatur suhu di dalam ruang perpustakaan yang berfungsi menolak panas. Faktor ketiga yaitu faktor cahaya. Cara penanggulangannya yang pertama, pada setiap jendela dipasang kain jendela dan selalu ditutup bila matahari bersinar terik. Yang kedua, memasang alat pengatur suhu di dalam ruang perpustakaan yang berfungsi menolak panas. Selanjutnya adalah cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh manusia. Contoh kerusakannya itu adalah seperti adanya sobekan, yang kedua adanya coretan, yang ketiga adanya lipatan, yang keempat adanya kotoran. Kotoran di sini dia masukkan seperti sisa makanan manusia. Cara pencegahannya adalah yang pertama, membuat larangan tentang dilarang membawa makanan ke perpustakaan, yang kedua dilarang mencoret buku, yang ketiga dilarang melipat buku, yang keempat dilarang mesobek buku. Selanjutnya adalah cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh bencana alam. Contoh bencana alamnya adalah yang pertama banjir. Cara pencegahannya itu adalah meletakkan bahan pustaka di area yang lebih tinggi supaya sulit dijangkau oleh air. Yang kedua itu adalah kebakaran. Cara pencegahannya itu adalah dilarang merokok di perpustakaan supaya tidak terjadinya kebakaran. Hal ini juga dapat menguntungkan para pemustaka lain karena asap rokok dapat mengganggu pemustaka lain bagi mereka yang tidak menyukai asap rokok.